Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zumairoh, mahasiswi Universitas Juanda Bogor, jurusan Teknologi Pangan dan Gizi. Di video pertama saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi fermentasi dalam dunia pangan. Judul yang saya ambil adalah Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sebagai bakteri standar pembuatan yogurt. Kenapa sih hanya dua bakteri tersebut yang selalu dijadikan kultur dalam pembuatan yogurt? Simak penjelasan saya ya. Baik, kita mulai dari penjelasan fermentasi. Fermentasi merupakan proses penguraian senyawa organik yang pada umumnya bersifat anaerobik, untuk menghasilkan energi dan mengubah substrat menjadi produk baru menggunakan kultur mikroba. Nah, fermentasi sebagai bioteknologi tertua sering dimanfaatkan dalam dunia pangan. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan yogurt. Nah, yogurt ini sendiri selain dikenal sebagai produk fermentasi, juga merupakan pangan fungsional probiotik karena mengandung sejumlah bakteri hidup yang menguntungkan bagi kesehatan pencernaan manusia. Yogurt memiliki tekstur semi padat dan halus dan ada juga berupa cairan serta memiliki rasa yang khas, asam yang segar. Apa sih bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus itu? Nah, bakteri Streptococcus thermophilus merupakan bakteri anaerob fakultatif yang dapat dibudidayakan pada suhu 45 derajat Celcius sampai 52 derajat Celcius dan memiliki pH paling baik antara pH 6 dan pH 6,5. Sedangkan Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri homofermentatif yang tumbuh baik pada suhu 45 derajat Celcius dan optimum pada pH 5,2 sampai 5,5 untuk pertumbuhan lebih lama dibandingkan bakteri Streptococcus thermophilus. Jadi, si bakteri Lactobacillus bulgaricus ini pertumbuhannya jauh lebih lama dibandingkan bakteri Streptococcus thermophilus dalam pembuatan yogurt. Menurut Water 2003, berdasarkan pernyataan Food and Drug Administration atau FDA USA menggunakan bakteri asam laktat berupa Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sebagai standar starter untuk pembuatan yogurt. Kultur lain bisa digunakan, tetapi tidak disyaratkan. Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus berfungsi mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam laktat sehingga mengakibatkan perubahan konsistensi susu cair menjadi yogurt. Mengapa menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yogurt? Kenapa tidak menggunakan bakteri jenis lainnya dalam kultur pembuatan yogurt? Hal ini dikarenakan kedua bakteri tersebut memiliki efek simulasi yang saling bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan dalam proses fermentasi yogurt. Ketika kultur murni diinokulasi dalam susu, enzim proteolitik Lactobacillus bulgaricus memecah protein susu menjadi peptida pendek dan asam amino. Peptida inilah yang merangsang pertumbuhan Streptococcus thermophilus yang pada tahapannya menghasilkan asam format dan karbon dioksida untuk mendukung pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. Pertumbuhan kedua bakteri tersebut saling berinteraksi, memfermentasikan hampir semua laktosa menjadi asam laktat. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pH dan penurunan kadar oksigen menjadi faktor dalam menciptakan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus cepat mengubah laktosa menjadi asam laktat karena peningkatan keasaman. Pelarutan bertahap kalsium fosfat dan misel kasein menghasilkan koagulasi susu. Koagulasi dimulai dari pH 5,3 dan berhenti pada pH 4,7, kemudian dipertahankan selama 6-8 jam. Setelah produk didinginkan dan disimpan pada suhu 5 derajat Celcius akan mengalami degradasi fisik, kimiawi, dan mikrobiologi, sehingga menjadi lambat pada saat itu
proses fermentasi dihentikan. pH asam ini mencegah perkembangan bakteri yang berpotensi sebagai patogen. Kemudian, asam laktat memberi rasa asam pada yogurt. Yogurt yang dihasilkan dari kultur starter memiliki jumlah bakteri yang tinggi. Artinya, yogurt yang dihasilkan dengan menggunakan kultur starter memiliki sifat terapeutik dan atau antimikroba yang lebih tinggi di samping karakteristiknya dalam organoleptik. Selain itu, metabolit yang dilepaskan seperti asetaldehida, dimetil sulfit, butanon, dan asam lemak rendah karbon berkontribusi pada rasa dan aroma yogurt. Kemudian, sifat kompleks dan spesifik yogurt ditentukan oleh karakteristik biologis kedua bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Perbandingan penggunaan bakteri tersebut dan aktivitas biokimia dan mikroba dalam pertumbuhannya. Perbandingan yang sesuai antara jumlah Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk pembentukan flavor dan tekstur pada yogurt. Jadi sangat mempengaruhi flavor dan tekstur pada yogurt. Flavor yogurt ditentukan oleh terbentuknya asam laktat, asetaldehida, asam asetat, dan diasetil. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, oleh karena itu, bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sebagai kultur campuran memiliki manfaat dan peranannya masing-masing yang saling menguntungkan sehingga layak menjadi bakteri standar pembuatan yogurt. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa membuka web blog saya yaitu di www.nikoni2.blogspot.com. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan juga share video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.